Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dari nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan kehidupan, serta nikmat kita masih dimudahkan di malam yang kelima dari bulan yang mulia ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, menunjuki jalan bagi kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di malam yang kelima dari bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan, bahkan saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Ada satu perkara, walaupun ini perkaranya adalah mandub, perkara yang disunnahkan, tapi sayang kalau kemudian kita lewatkan. Perkara ini telah ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Kemudian walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di malam pertama dari bulan Ramadan untuk ibadah salat disebut sebagai qiyam Ramadan, kemudian Nabi tahu di belakangnya diikuti oleh beberapa sahabat dan Nabi biarkan. Di malam yang kedua Nabi SAW datang lagi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih yang kita kenal sekarang sebagai sunnah tarawih. Dan malam yang kedua diikuti lebih banyak sahabat. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kelebihan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kemampuan bisa melihat dari belakang punggung beliau walaupun mata beliau ke depan. Beliau tahu Rasul kita SAW di malam yang kedua jamaahnya semakin banyak. Kemudian malam yang ketiga, bahkan Masjid Nabawi ketika Nabi SAW sholat malam ini, sholat sunat tarawih ini penuh, dan Nabi SAW biarkan. Tapi di malam yang keempat Nabi kita SAW tidak datang ke masjid, ditunggu oleh para sahabatnya, oleh kaum muslimin untuk menegakkan ibadah salat sunnah tarawih di malam Ramadan, tapi Nabi tidak datang. Maka kemudian subuhnya Nabi ditanya, ya Rasulullah, semalam kami menunggu engkau, kami ingin merasakan nikmatnya salat di belakang engkau. Maka Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya aku khawatir karena aku tidak datang, khawatir salat ini diwajibkan oleh Allah untuk kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi wafat, maka kata para ulama, kekhawatiran Nabi akan diwajibkannya salat sunnah tarawih hilang karena Nabi sudah wafat. Sehingga kemudian hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu ibadah salat sunnah tarawih ditegakkan di malam-malam Ramadan secara berjamaah. Sekali lagi kita sampaikan, ibadah salat sunnah tarawih lebih afdol, bahkan Nabi mengajarkan ditegakkan secara berjamaah. Dan itulah yang kemudian di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum, Umar ibn Khattab mendapati banyak manusia di malam Ramadan sholat di sebelah kanan, di pojok kiri, di belakang, di depan, sendiri-sendiri. Kemudian Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab
Sedangkan kita tahu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Rasul SAW agar umat belajar Quran dengan 4 sahabat ini. Salah satu di antara 4 itu adalah Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, suara beliau seperti mizmari Dawud alaihi salatu wassalam. Suara beliau itu seperti suaranya Nabiullah Daud. Nabiullah Daud kalau membaca kitab Zabur, semua berhenti itu. Hewan-hewan sedang terbang berhenti, saking merdunya itu suara Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan itu ada Allah karuniakan kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Umar ibn Khattab menunjuk Ubay sebagai satu imam. Umar khalifah, presiden memerintahkan Ubay menjadi imam. Yang lainnya diperintahkan di belakang Ubay bin Ka'ab, karena Umar tahu salat sunat tarawih Nabi SAW asalnya ditegakkan secara berjamaah. Maka ketika Umar melakukan ijtihad seperti itu, tidak ada satupun dari ribuan sahabat yang menolak ijtihadnya Umar. Dan itulah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab salat beliau, berlaku sampai hari kiamat. Salat sunat tarawih ditegakkan secara berjamaah dengan dipimpin satu imam. Nah jamaah, salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, inilah hakikat dari salat malam Ramadan kita. Dan Nabi kita SAW telah mengatakan faedah atau pahala yang besar, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berdiri salat sunat tarawih di malam Ramadan karena iman dan karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya setiap malam. Maka orang tuh kalau melihat dari hadis ini rugi kalau kemudian satu malam dia ketinggalan sholat tarawih. Walaupun hukum sholat sunat tarawih memang sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Muakkadah artinya hampir-hampir wajib. Artinya muakkadah itu yang ditekankan. Sehingga kalau seseorang tanpa uzur meninggalkan salat sunat tarawih, maka dia kehilangan beberapa faedah. Salah satunya, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi tidak? Rugi jamaah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang lain tentang ibadah salat sunnah tarawih ini. Kenapa disebut sebagai at-tarawih? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, di zaman khalifah yang 4, itu kalau salat sunnah tarawih itu bacaannya panjang sekali. Sehingga 2 rakaat atau 4 rakaat Rasul berdiri untuk kemudian salat, maka sejenak kemudian istirahat. Nanti 4 rakaat lagi istirahat. Nah, itulah kemudian namanya istirahat, itu rehat atau salatut tarawih. Artinya salat yang memang ada istirahatnya. Sampai-sampai di zaman Nabi itu kalau salat sunat tarawih, sebagian sahabat ada yang bertelean pada kayunya. Saking panjangnya Nabi SAW. Nah kenapa? Dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi kita kata Aisyah, istri Nabi SAW, aku tidak pernah melihat Nabi di bulan Ramadan dan juga selain daripada Ramadan menegakkan ibadah ini lebih dari 11 rakaat. Kita berapa rakaat Ustaz? 11. Lebih dari 11 rakaat. Tapi maknanya salat sunat tarawih tidak dibatasi 11 rakaat. Atau maknanya bukan berarti yang 11 lebih sahih, lebih sunnah daripada yang 20. Yang 11 sahih, yang 23 sahih, yang 36 sahih, yang 45 sahih kalau menegakkannya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, beliau mengatakan adapun jumlah dari rakaat salat malam tidak pernah dibatasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun dalam hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim, kata Aisyah, aku melihat Nabi salat 4 rakaat. Makanya sekarang di beberapa masjid ada salat sunat tarawihnya 4-4-5.
berapa? 3. Itu pun tidak salah. Cuma yang sempurna kalau yang 4-4-3 adalah dia di 2 rakaat tahiyat awal, kemudian naik lagi di rakaat yang ketiga, nanti di rakaat yang keempat, kemudian dia tahiyat akhir, baru kemudian salam. Itu yang sempurna. Jadi bukan langsung naik ke rakaat yang ketiga, tidak. Tapi pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama, salat sunat malam yaitu salat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan inilah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunat tarawih bukan soal rakaatnya, tapi persoalannya ada pada tumakninahnya, bacaannya, khusyuknya. Kalau ada 11 rakaat 1,5 jam, 23 rakaat cuma setengah jam, mana yang lebih baik? 11 rakaat. Kalau ada 23 rakaat 2 jam, kemudian 11 rakaat cuma 45 menit, maka mana yang lebih baik? 23 rakaat. Jangan sampai kita mendapati di sebagian wilayah, di wilayah timur dari negeri kita ini, ada sholat sunnah tarawih 23 rakaat 6, sekian menit. Ini bukan sholat namanya, ya. Walaupun pengakuan mereka sudah puluhan tahun Pak Kiainya melakukan gitu, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. 23 rakaat cuma berapa menit? 6 menit, coba bayangkan. Bacaannya apa itu? Maka yang benar adalah yang tumakninah. Walhamdulillah imam kita tadi bacaannya Masya Allah, ya. Semoga Allah memberkahi beliau. Rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah. Soal jumlah rakaatnya tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Kalau hadis Aisyah yang mengatakan aku tidak melihat Nabi di bulan Ramadan, termasuk di 11 bulan selain Ramadan, melebihi 11 rakaat, stop, kita tanya dulu, bagaimana rakaatnya Nabi? Bagaimana setiap rakaatnya Nabi SAW? Panjang jamaah. Sampai-sampai minimal dalam riwayat Imam Bukhari 3 orang sahabat menjadi saksi sholat malamnya Nabi SAW. Pertama Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Hudzaifah ibnu Yaman, dan yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah ibnu Abbas, ketika Rasul SAW sholat malam di rumah bibiku, yaitu salah satu istri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah itu bibinya Abdullah ibnu Abbas. Maka aku ngikut di belakang Nabi. Aku ngikut di samping Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi membaca Al-Fatihah, maka Nabi, kata Ibnu Abbas, membaca surat Al-Baqarah. Dan yang dibaca surat Al-Baqarah bukan ayat 1 sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat berapa tuh? Ayat berapa? Ayat 5. Tidak Bapak Ibu. Yang Nabi baca dari mulai Alif Lam Mim sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil, sampai 286 rakaat pertama. Pernahkah kita sampai malam ini, malam-malam 1 sampai 4 imam kita baca Al-Baqarah 1 surat? Enggak pernah. Kata Ibnu Abbas, ruku nih. Ini dengkul udah mulai apa? Udah bunyi nih. Tapi Nabi dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya membaca An-Nisa. Dalam riwayat yang lainnya membaca Ali Imran 200 ayat. Atau An-Nisa setelah Al-Baqarah 176 ayat. Kalau membaca Ali Imran berarti total 486. Nabi belum ruku di rakaat yang pertama. Makanya wajar kalau kemudian kata Aisyah, Nabi tidak didapati melebihi 11 rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaatnya bacaannya apa? Panjang. Dan itulah yang membuat ijtihad Umar kemudian memotong panjangnya itu menjadi jumlah dari rakaat. Di zaman Umar ibn Khattab 20 rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaatnya dipotong supaya minimal 1/3 dari Al-Baqarah, nanti rakaat berikutnya 1/3 berikutnya, dan seterusnya. Itu ijtihadnya Umar. Kenapa demikian? Karena di zaman Umar banyak manusia yang sudah lemah berdirinya. Kalau di zaman Nabi, mereka sholat bersama Nabi SAW. Jadi jangan tanya, kata Aisyah, panjangnya sholatnya Nabi SAW. Yang kata para ulama, seandainya waktu subuh
Seandainya waktu subuh itu digeser oleh Jibril 1 jam lagi, nggak jadi subuh, pasti Nabi kita berdiri untuk sholat di hadapan Tuhannya. Makanya Nabi SAW mengenai rakaat jumlah tarawih, itu Nabi hanya mengatakan apa? Salatul lail masna masna. Salat malam berapa tadi? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khiftas subha. Kalau engkau sedang salat malam, khawatir masuk waktu subuh sebentar lagi, fawatirun biwahid, maka tutup walaupun 1 witir. Itu artinya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat salat malam. Seandainya sekali lagi subuh digeser oleh malaikat Jibril 1 jam kemudian, pasti Nabi kita berdiri. Dan itulah kenapa jamaah, Nabi kita kalau sholat malam dilihat oleh para sahabatnya, kakinya sampai apa? Bengkak-bengkak. Kalau kita 3 atau 4 malam ini, ada di antara jamaah yang kakinya bengkak karena gara sholat tarawih? Gak ada. Ya, yang ada justru bengkak karena asam urat. Ya, nggak pernah ada. Maka saya dahulu kalau waktu jadi mahasiswa itu kalau 10 hari terakhir biasanya saya hijrah ke Masjid Al-Hikmah di bilangan Mampang atau Bangka 2 di wilayah yang banyak rumah artis di sana. Itu di Masjid Al-Hikmah itu kalau sholat di 10 hari terakhir mulainya sholat jam 12 malam sampai 15 menit sebelum waktu sahur. 15 menit sebelum waktu subuh, maaf. Makanya kita jadi mahasiswa dulu terburu-buru, khawatir masuk subuh. Sholatnya dari jam 12 sampai jam 4 lewat seperempat. Apakah di antara kita ada yang pernah di masjid ini? Mudah-mudahan insya Allah tahun ini ada, khususnya di 10 hari terakhir. Artinya kita merasakan kecintaan kita, habibana, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat tuh begini ya. Oleh karena itu sholat sunat tarawih jangan terburu-buru jamaah. Nikmati bacaan imam. Jangan sampai kemudian kita bahkan menyelisihi hadis Nabi, tuntunan Nabi SAW. Apa yang saya maksudkan? Lihat faedah sholat malam berikutnya di sholat sunat tarawih. Kata Nabi, man qama ma'al imam. Siapa yang sholat tarawih beserta imam, hatta yansorib, sampai imam selesai. Apa kata Rasul SAW? Kutibat lahu sholatul lailah, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Sekarang kalau saya tanya, Pak, yang depan, sholat habis maghrib sampai waktu sahur, berani apa enggak? Yang anak muda mana? Yang anak muda. Nah ini nih, sholat habis maghrib sampai waktu sahur, jangan pernah berhenti. Sanggup? Tapi setiap malam ada pahala. Kita dicatat sholat semalam suntuk dengan syarat menyertai imam kita. Maka kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau yaitu Majalisur Ramadan, aku melihat banyak anak-anak muda yang melakukan kesalahan dalam sholat malam, maksudnya sholat tarawih, di mana didapati sebagian anak-anak muda pada saat 8 rakaat dia keluar dari masjid. Masih ada yang suka kita dapati begitu? Sholatnya 20 rakaat misalkan, atau taruhlah 11 rakaat, pada saat 8 rakaat mereka keluar. 2 hal yang berupa kesalahan. Pertama kata Syekh Utsaimin, menyelisihi sunnah. Harusnya menyertai imam sampai selesai, sampai witir. Kemudian yang kedua, menimbulkan fitnah. Coba bayangkan Pak, kalau kita lagi sholat, tiba-tiba 10 orang berdiri, pas 8 rakaat keluar mereka. Pasti setidaknya kita tanya kan, ini aliran apa ya, kok setiap 8 rakaat mereka apa? Keluar. Ya, mereka apa? Keluar. Maka jamaah, sholat sunat tarawih selesai sampai imam witir selesai, maka kita pun menyertai imam, pahalanya dicatat sholat semalam suntuk. Nah sekarang apa bedanya dengan tahajud? Apa bedanya dengan apa? Tahajud sama jamaah. Di atas disebutkan oleh Nabi SAW sholatul lail, sholat malam. Di bawahnya ada nama tahajud, ada nama tarawih, ada namanya sholat hajat dan seterusnya. Di atasnya itu sholat malam. Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan afdolus sholat ba'dal maktubah, seutama-utamanya, seafdol abdinya sholat setelah yang wajib
adalah sholat malam. Maka sholat malam lebih utama dari duha. Sholat malam lebih utama dari rawatib. Sholat malam lebih utama dari sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jangan pernah ditinggalkan sholat malam. Dan terkesan selama bulan Ramadan, sholat malam kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lihat? Coba aja. Kalau sholat tahajud, kata para ulama, mesti kudu apa? Tidur dulu. Sekarang sholat sunat tarawih kita mesti tidur? Enggak. Habis sholat isya kita bisa langsung. Walaupun tidak mengapa sholat sunat tarawih nanti ditegakkan di sepertiga malam, di jam 2:30 boleh saja. Tapi saya rasa Masjid Ibnu Sabil kalau tahun ini mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, besok kita sholat tarawihnya jam 2 malam. Yakin yang datang cuma yang adzan sama yang iqamah. Betul apa tidak? Dimudahkan oleh Allah. Padahal nilainya sama. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, di 11 bulan selain Ramadan engkau nggak pernah tahajud kepadaku. Di sini aku mudahkan. Engkau bisa datang langsung habis isya sholat malam. Tapi banyak orang yang kemudian juga meninggalkan sholat sunat tarawih karena mereka nggak duduk di majelis ilmu. Padahal Allah mudahkan itu. Kenapa di dalam rangkaian fikih puasa Al-Baqarah 183 sampai 187 di akhir-akhir dari 185-nya Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah bermaksud memudahkan kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak bermaksud menyulitkan kalian. Salat tahajud kemarin-kemarin di 11 bulan harus tidur dulu. Di sini enggak perlu tidur. Asalkan engkau mau. Sudah dimudahkan oleh Allah. Masih banyak orang yang apa? Ngasih uzur, aduh nggak sempat Ustaz, nggak sempat, aduh, dan seterusnya. Rugi tuh mereka. Maka kita harusnya bersyukur kita bisa tahajud setiap malam di bulan Ramadan, yang cuma dalam Ramadan yang namanya at-tarawih, yaitu sholat malam. Sedangkan orang yang bertahajud, orang yang sholat malam itu faedahnya besar. Kata Allah tentang tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di sebagian malam berdirilah untuk tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga dengan tahajud itu kedudukanmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihormati oleh manusia. Orang yang sholat malam itu kedudukannya terpuji. Bahkan para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kata Imam Syafi'i, di antara akhlak sifat dari umat terdahulu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga berbagai masalah di siang harinya bisa dengan mudah dengan izin Allah karena seorang itu sudah sholat malam. Padahal sekali lagi sholat malam memang hukumnya sunnah. Bagi Nabi kita hukumnya wajib. Tapi yang sunnah ini sayang kalau kemudian kita tinggalkan. Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala yang besar, kalau kita tinggalkan mendapatkan kerugian yang besar. Dan inilah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.